Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin Al-Qur'an Sabtu tanggal 22 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan hari ini tilawah kita, tajwid dan arti perkata. Kemarin sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 265. Sekarang 266. Ya, kita mulai sekarang 266 ya. Betul. Baik, sudah di layar sudah ada nggih? Saya baca dulu seperti biasa. Ayatnya cukup panjang. Saya baca dulu, nanti ditirukan ibu-ibu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawattu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kullif samaroti wa asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa fa'asobaha i'sorun fihi narun fahtarokot kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaru. Mari.
ayawat ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kullis samarati wa asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa fa'asobaha narum fahtarqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, baik. Kita lihat tajwidnya. Ayawat itu dalnya dibaca double, ya, ada tasdidnya. Kemudian ahadukum anta mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar syafawi dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Takuna kaddomah wawu sukun matobi'i panjang 2 harokat. Lahu hak domah terbalik mat silah qasiroh sama dengan matobi'i panjang 2 harokat. Ya, mat silah qasiroh, ya. Kemudian jannatum nun tasdid dibaca mendengung atau gunah ditahan 2 harokat. Jannatum domah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunah, idgham masuk bi dengan gunah mendengung. Mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Ditahan 2 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun, ini juga idgham bi gunnah, ya. Masuk dengan mendengung, yaitu mendengung nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nah, nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Kok kasroh ya sukun matobi'i panjang 2 harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu bacaan idgham bi juga, ya. Idgham bi gunah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu, wawunya ditandai dengan ada tasdidnya. Nakhiliu wa nabin. Nun fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Jim sukun bacaan qalqalah dibaca memantul, ya, tajul. Ro kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian hak fathah alif harusnya mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf berikutnya yang sukun, maka langsung masuk ke huruf berikutnya, haknya dibaca pendek. Min tahtihal anharu, nun sukun bertemu dengan huruf hak, bacaan izhar dibaca jelas. Hak fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat.
Kemudian ada tanda lam alif, tanda tidak boleh berhenti. Kalau berhenti harus diulang dari depan, ya, satu atau dua kata atau beberapa kata di depannya. Lahu mat hak domah terbalik, ini mat silah qasirah sama dengan mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fiha Pak kasroh ya sukun mat tobi'i, hak fathah alif mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Ya. Fiha min kullis nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian as-samaroti, alif lamnya alif lam syamsiah karena tidak dibaca. Masuk ke huruf berikutnya yaitu sa, ditandai sa-nya ada tasdidnya. Masuk. Min kullis samaroti, rok fathah alif, rok fathah berdiri, mat tobi'i. Kemudian lam alif, tanda tidak boleh berhenti. Kemudian wa asobahu, shot fathah alif, mat tobi'i. Al-kibaru, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Walahu, hak domah terbalik, mat silah qasirah, 2 harokat. Dzurriyatun, dzurriyatun, roknya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian kasroh bertemu dengan huruf ya tasdid, ini bacaannya namanya mat tamkin. Mat tamkin, yaitu kasroh bertemu dengan ya tasdid. Ini ditekan panjang 2 harokat. Walahu dzurriyatun du'afa. Nah, ini fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Tapi juga bisa, ya, ini karena apa? Mat tobi'i bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lid sukun. Tapi ini harus dibaca panjang 5 harokat, ya, karena ini mat wajib, ya, mat wajib muttasil. Kalau mat arid li sukun itu bisa 6, bisa 4, bisa 2 harokat. Tapi kalau mat wajib muttasil ini dibaca panjang, harus dibaca panjang 5 harokat. Ya. Kemudian fa asobaha, shot fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Hak fathah alif mat tobi'i, tapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Iksorun ain, ya, sorun, shot fathah alif mat tobi'i, kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Fa kasroh ya sukun mat tobi'i, nun fathah alif mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Fa tarokot, fa fathah alif harusnya mat tobi'i, tapi karena bertemu dengan huruf berikutnya yang berharokat sukun,
Maka langsung masuk ke huruf berikutnya dan dibaca pendek. Fahtarokot. Nah ini dibaca wakof, ada tanda wakof, kof lam, tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Kadzalika dal fathah alif matobi'i panjang 2 harokat yubayyinullahu yaknya dibaca double ya ada harokatnya yubayyinullahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya lemah. Lam fathah berdiri matobi'i panjang 2 harokat lakumul ayati alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Alif fathah berdiri ya fathah berdiri matobi'i panjang 2 harokat la'allakum lam dibaca double ada tasdidnya la'allakum tatafakkarun. Kafnya dibaca double juga, ada tasdidnya. Ra' dhammah wawu sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf atau karena berhenti, maka menjadi mad ariz lis sukun. Dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Ya baik, kita lihat ya arti dari surat Al-Baqarah ayat 266 A. Apakah yawaddu suka yawaddu suka ahadu seseorang kalian an agar takuna menjadi dari kata kana yakunu tapi ini takuna karena tanya ini kembali pada kalian takuna kalian menjadi la bagi hunya jannatun kebun jannatun bisa berarti jannah surga bisa berarti kebun min dari nakhilin kurma wa dan a'nabin anggur banyak nih tajri yang mengalir min dari tahti bawah hanya kebun itu jannatun itu al anharu sungai-sungai la bagi hunya fi di dalam hanya kebun-kebun min dari kulli tiap-tiap ya, segala macam ya. As-samaroti buah-buahan samarot buah-buahan wa dan asoba bisa tiba ya asoba tiba hunya al-kibaru masa tua al-kibaru dari kata kabir itu besar al-kibaru masa tua wa dan la bagi hunya zurriyatun keturunan zuriyah ya. Sering ada yang bilang zuriyah ya mudah-mudahan zuriyahnya ya, keturunannya zu'afa yang lemah fa maka asoba menimpa hanya iksorun angin
Iksorun angin kencang. Fi di dalam hinya ada narun api. Fa maka ihtarokot kebun itu terbakar habis. Ihtarokot terbakar habis. Ka seperti zalika itu yubayinu menjelaskan atau menerangkan dari kata bayan. Pak Bayan itu tugasnya menerangkan. Yubayinu menjelaskan Allahu Allah la kepada kum kamu kalian al ayati tanda-tanda la'alla mudah-mudahan kum kalian tatafakkarun kalian berpikir, kalian memikirkan atau kalian merenungi. Baik, saya baca arti dari surat Al-Baqarah ayat 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur-anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Nah, ini ada catatan ya api angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Ini ada catatan ya. Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Maka seperti kebun-kebun ya, yang banyak buah-buahan, anggur, kurma, kemudian ditimpa angin kencang yang mengandung api lalu terbakar habis. Artinya tidak ada yang tersisa. Ya, pahalanya. Ya, seperti kemarin juga, seperti debu di atas batu yang licin, kemudian tertimpa hujan, sehingga tidak ada bekas sama sekali. Nah, ini ada asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 266. Ubaidillah bin Umair berkata, suatu hari Ibnu Abbas berkata, ada seorang lelaki kaya raya yang beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan kepadanya hingga ia berbuat maksiat. Seluruh amal kebajikannya pun menjadi lenyap. Karena turunlah ayat ini. Nah, ini berarti kalau menurut ini surat Asbabun Nuzul ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini berarti orang yang berbuat infak itu kemudian dia berbuat maksiat gitu ya, diganggu oleh setan, dibujuk oleh setan, kemudian berbuat maksiat. Nah, berbuat nasihat ini ya termasuk tadi mungkin ya beria, ya membangga-banggakan, atau juga berbuat perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Ya baik, kita lanjutkan ayat 267. Saya baca dulu. Ya ayyuhalladzina amanu
anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an turmidhu fihi a'lamu annallaha ghaniyun hamid. Mari. Ya Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum illa tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Oke, kita lihat tajwidnya. Ya fathah alif, ya fathah berdiri, mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Ini meskipun gandeng, ya, tapi ini berbeda ya kata. Kemudian ayyuha, ayyuha ini satu kata, ya-nya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian hak fathah alif, hak fathah alif harusnya mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf berikutnya yang tasdid atau sukun, maka langsung masuk ke huruf berikutnya, dibaca pendek. Ya ayyuhalladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya, dzal kasroh ya sukun, mat tabi'i. Alladzina ini kata sambung atau isim mausul. Amanu alim fathah berdiri, mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif dalam di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Anfiqu, nun fathah, nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ifa, dibaca samar-samar. Dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Min thayyibati, nun sukun bertemu dengan huruf to, juga ikhfa, dibaca samar-samar. Ya-nya dibaca double, ada tasdidnya ya. Toizi ya. Toyibati, ba fathah berdiri, mat tabi'i, mim fathah alif, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kasabtum, ba sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Kasabtum, mim sukun bertemu dengan huruf waw,
bacaan izhar safawi dibaca jelas. Mim ma mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Mim mim fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Baca panjang 5 harokat atau 2 harokat. Akhrajna jim sukun, bacaan kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Akhrajna. Nun fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Lakum minal arub. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mutamasilain atau idgham mimi, dibaca mendengung. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid. Mim tasdid ini dibaca mendengung, ya, ditahan 2 harokat. Minal ard alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Nah, kemudian ini ada Pak Ustadz. karena wakof. Oke. Ini Pak, tadi ya ayuhal lazi, lam itu ada tasdiknya. Lam ini boleh dimasukkan dalam lam komariah apa enggak ya Pak? Enggak, ini karena bukan kata. Ini hanya kata sambung, jadi tidak. Oh, iya. Karena ini isim isyarah, ya, isim mausul atau kata sambung, ini tidak bisa disebutkan sebagai alif lam samsiah. Sih, matur nuwun Pak. Paham saya. Baik, kita lanjutkan minal ard tadi ya. Nya dibaca sukun karena wakof, maka ada 2 berharokat sukun, ro dan dho, maka dibacanya antara ro dan dho, ya, minal ard. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wala tayammamul lam fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Al khabitha alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya ada dibaca sukun. Ba kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Inhu nun sukun bertemu dengan huruf H dibaca izhar jelas. Tunfiquna nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Qaf dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Walas tumbi mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan fa safawi. Walas tumbi bacaan ikhfa safawi. Samar-samar. Alif fathah berdiri atau bi, zal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Illa lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian lam fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat wajib, mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Antur midu nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Tur midu dhamma wawu sukun mat tobi'i
Fa kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat alif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa lamu ain ya. Wa lamu mim domah lau sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Ya. Mat jaiz munfasil dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Anna nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Annaullaha, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Roniyun. Amin. Roniyun. Ya, kasroh bertemu dengan ya tasdid. Bacaan mat tamkin. Mat tamkin dibaca panjang 2 harokat. Roniyun. Lumah tanwin bertemu dengan huruf kha bacaan idhar. Dibaca jelas. Mim kasroh ya sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Ya baik, kita artikan perkata ya wahai ayyuha, ya, wahai ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu beriman, anfiqu infakkanlah atau berinfaklah kalian min dari toyibati yang baik-baik, ya, toyibat ma apa-apa atau harta kasabat usahakan kalian. Kasabat itu usahakan, kalian, kalian usahakan. Wa dan min dari ma apa-apa harta yang roja keluarkan kami, rojna kami keluarkan, la untuk bagi kamu, min dari al-ard bumi, wa dan la jangan tayammamu kalian sengaja memilih, sengaja memilih al-khabisa yang buruk, min dari nya harta, kembali pada harta. Tunfikun kalian infakkan, wa dan las padahal kalian tidak mau, walastum wa dan lastum kalian tidak mau dengan akhidhi mengambil nya illa kecuali an dengan turmidu memincingkan mata atau menutup mata fi terhadap nya. Wa dan i'lamu ketahuilah kalian
anna bahwasannya Allah ghaniyun maha kaya, hamidun maha terpuji. Ya, baik. Saya baca ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah ini Ibu Bapak sekalian ya, kalau berinfak, bersedekah, memberikan sesuatu itu ya diusahakan yang baik-baik, ya. Jangan yang buruk-buruk gitu. Ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 267. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 267. Menurut Sahal bin Hanif, orang-orang terbiasa memisahkan hasil perkebunan mereka yang tidak berkualitas. Lalu mereka mengeluarkannya sebagai sedekah. Atas hal tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat ini. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Hakim. Ini tampaknya juga sama dengan yang sekarang ya Bu ya. Kalau panen gitu yang agak jelek itu dipisah-pisahkan. Nah, kemudian nanti dikasihkan gitu ya. Ini sudah digambarkan. Orang-orang sejak dulu ya juga begitu ya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ustadz, tanya Ustadz, ini berlaku untuk itu misalnya bukan ini bercocok tanam tapi untuk pakaian pantas pakai itu Ustadz. Kalau memberikan kita memberikan paling yang kita udah enggak muat. Tapi masih bagus gitu. Ya. Berlaku tidak Ustadz? Ya, berlaku untuk semua pemberian ya, berlaku untuk semua pemberian. Tapi juga bukan berarti tidak boleh gitu ya. Bukan berarti tidak boleh memberikan sesuatu yang kita sudah tidak menggunakannya. Iya. Masih bagus. Tapi kalau kita memberikan yang bagus, yang kita juga masih suka, itu ya tapi nggak cukup baik. Termasuk kita misalnya berzakat, gitu ya, zakat fitrah. Misalnya kita zakat fitrah itu biasanya makan beras rojo lele, tapi kemudian yang dizakatkan sempat. Beras atau apa gitu. Atau malah dulu itu ada beras jatah PNS misalnya ya, itu yang tidak boleh ya, jangan ya, yang sesuai yang kita makan berarti ya, kita memberikan itu ya sesuai yang kita makan. Oke. Baik Bapak Ibu-ibu, cukup dulu untuk hari ini ya, sampai ayat 267. Allah nanti kita lanjutkan Sabtu pekan depan yang tilawah, arti tajwid dan arti perkata. Kita tutup Selanjutnya kita akhiri tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ustaz. Sami-sami. Maaf Pak Ustaz terlambat. Saya tutup ya. Malam minggu.